Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan imunisasi. Setelah Anda menyimak penjelasan pada link yang pertama, saya akan menambahkan beberapa penjelasan terkait dengan imunisasi pada anak. Untuk penjelasan pada slide-slide sebelumnya, saya rasa sudah cukup jelas pada link penjelasan di video yang sebelumnya. Nah, ini saya akan menambahkan tentang jenis-jenis vaksin ya yang diberikan. Yang pertama, ini adalah jenis vaksin berdasarkan antigen. Ya, kita tahu bahwa antigen ini merupakan bagian dari bakteri ataupun bagian dari virus yang dipergunakan sebagai zat aktif yang dikandung di dalam vaksin dan bertujuan untuk merangsang sistem imunologi tubuh. Dalam pemberian vaksin ataupun imunisasi ya, antigen baik dari virus maupun bakteri ini sebelumnya diolah sedemikian rupa sehingga antigen yang berasal dari virus ataupun bakteri ini tidak akan menimbulkan penyakit lagi bila diinjeksikan ke dalam tubuh. Namun ya, akibat dari pemberian antigen tadi dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memberikan reaksi dan membentuk zat antibodi yang diperlukan untuk melawan dan juga mematikan bibit penyakit yang sama bila terjadi invasi atau bila invasi masuk dalam tubuh kita, sehingga ya anak dapat terhindar dari penyakit ya, dan tubuh dari si anak tadi bisa menjadi kebal terhadap penyakit tersebut ya. Nah, ini ada dua jenis vaksin berdasarkan antigen, ada vaksin yang berasal dari bakteri dan juga vaksin yang berasal dari virus. Kemudian selanjutnya berdasarkan bagian tubuh ya, ini ada dua jenis vaksin. Ada vaksin whole cell, ini di mana pembuatan vaksin menggunakan seluruh bagian virus ataupun bakteri yang telah dilemahkan. Sedangkan vaksin aseluler ya, ini adalah pembuatan vaksin yang tidak menggunakan semua bagian tubuh dari virus ataupun bakteri. Jadi hanya bagian tertentu saja dari tubuh virus ataupun bakteri yang digunakan sebagai bahan untuk membentuk vaksin. Ya. Dari berdasarkan bagian tubuh yang digunakan sebagai bahan untuk vaksin ini ya, beberapa vaksin yang berasal dari atau jenis dari vaksin whole cell ini mereka memiliki kecenderungan untuk menimbulkan efek demam dibandingkan dengan vaksin jenis vaksin aseluler ya. Makanya mungkin beberapa di antara Anda pernah mendengar, kalau ke dokter spesialis anak imunisasinya tidak menimbulkan demam pada anak, tapi kalau imunisasinya ke puskesmas menimbulkan demam pada anak gitu ya. Jadi beberapa jenis vaksin tertentu memang ini ya, ada yang jenis whole cell, ada yang berasal dari atau jenis dari vaksin aseluler. Kemudian yang ketiga, berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama ada vaksin mati. Ini adalah dengan cara mematikan bibit penyakit ya, baik itu dari virus atau bakteri dengan cara pemanasan, penyinaran ataupun dengan menggunakan zat kimia. Ya, jadi vaksin ini mengandung antigen bakteri atau virus yang telah dimatikan sehingga ketika vaksin tersebut masuk ke dalam tubuh tidak bisa menularkan penyakit yang sama lagi bila dipakai sebagai vaksin. Kemudian ada vaksin hidup yang dilemahkan ya. Jadi ini pembuatannya adalah dengan membiarkan bakteri atau virus ke dalam media tertentu yang mirip dengan media habitat bibit penyakit tersebut ya, sehingga keganasan dari bakteri atau virus tersebut hilang. Ya. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan juga kelemahan baik itu dari vaksin mati ataupun vaksin yang berasal dari bagian tubuh yang dilemahkan. Ini untuk kelebihan vaksin mati. Yang pertama bisa digunakan untuk semua orang, baik wanita hamil, pada ODA ya, orang dengan HIV/AIDS atau pasien yang memiliki riwayat cangkok organ tubuh ataupun anak yang sedang dalam fase pengobatan kortikosteroid.
Ya, kemudian kelebihan vaksin mati yang selanjutnya adalah tidak ada lagi kemungkinan mutasi genetik, ya. Jadi tingkat keamanannya lebih besar dibandingkan dengan vaksin yang dilemahkan. Kemudian dia cukup disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Namun vaksin mati ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah reaksi perangsangan terhadap sistem imunologi tubuh lebih lemah, sehingga pemberian vaksin yang berasal dari virus ataupun bakteri yang sudah dimatikan ini perlu dilakukan pengulangan pemberian vaksin atau perlu booster imunisasi untuk lebih meningkatkan kekebalan tubuh terhadap invasi virus ataupun bakteri, ya. Dengan catatan vaksin mati ini lebih baik dipakai untuk mencegah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini beberapa contoh vaksin mati. Yang pertama ada vaksin polio inactivated. Atau ini adalah vaksin polio yang pemberiannya diberikan secara injeksi, ya. Jadi ada dua jenis ya untuk pemberian imunisasi polio, ada yang diberikan secara per oral, tetes ya per oral, dan juga ada yang diberikan secara injeksi. Nah, untuk vaksin polio yang diberikan secara injeksi atau disebut dengan IPV ini berasal dari virus ataupun bakteri yang sudah dimatikan, ya. Kemudian ada vaksin DPT, hepatitis A dan B, vaksin pneumonia, vaksin meningitis, vaksin HIV, influenza, HPV, dan juga vaksin untuk tipoid. Nah, selanjutnya yang kedua ada kelebihan vaksin hidup yang dilemahkan. Nih ya, untuk vaksin hidup yang dilemahkan memang menimbulkan reaksi rangsangan yang sangat kuat terhadap sistem kekebalan tubuh, ya, untuk memproduksi zat antibodi, sehingga biasanya untuk vaksin yang berasal dari virus ataupun bakteri hidup yang dilemahkan ini tidak memerlukan booster atau tidak perlu memerlukan pengulangan. Namun kelemahan dari vaksin hidup yang dilemahkan ini adalah tidak boleh diberikan pada wanita hamil, ODA, ya, atau punya riwayat transplantasi ataupun jangkau organ ataupun sedang mengkonsumsi kortikosteroid, sehingga ini ya untuk vaksin hidup yang dilemahkan ini tetap ada kemungkinan terjadinya mutasi genetik, ya, dan efek sampingnya biasanya lebih banyak, ya. Atau misalkan demamnya biasanya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin mati. Nah, ini contoh vaksin hidup yang dilemahkan, contohnya adalah vaksin MMR, kemudian vaksin polio yang diberikan secara oral, vaksin varicella, vaksin yellow fever, dan juga vaksin rotavirus, ya. Jadi vaksin rotavirus ini adalah vaksin yang dapat melindungi anak dari diare akibat infeksi rotavirus, ya, di mana penyakit ini bisa berbahaya untuk anak, ya, karena berisiko tinggi menyebabkan anak mengalami dehidrasi. Kemudian selanjutnya jenis vaksin berdasarkan jumlah antigen dalam satu sediaan vaksin. Ada vaksin monovalen, ya, dan juga ada vaksin polivalen, ya. Beberapa literatur juga menyebutkan ada vaksin bivalen, ya. Oke, yang pertama ada vaksin monovalen. Vaksin monovalen ini adalah vaksin yang dalam sediaan vaksin hanya mengandung satu jenis antigen saja. Ya, jadi dalam satu sediaan vaksin, dalam satu ampul, ya, ataupun dalam satu vial vaksin itu hanya mengandung satu jenis antigen saja. Misalkan vaksin hepatitis A, ya, berarti di dalam sediaan vaksin ini, ya, fungsinya hanya untuk mencegah terjadinya infeksi hepatitis A. Kemudian ada vaksin hepatitis B, vaksin rabies, ataupun vaksin polio inactivated, ya, dan juga vaksin influenza. Kemudian ada vaksin polivalen atau disebut juga dengan vaksin kombinasi, di mana dalam satu sediaan vaksin polivalen atau vaksin kombinasi ini terdapat lebih dari 2 jenis antigen, ya, baik yang berasal dari bakteri ataupun virus. Jadi dalam satu sediaan vaksin itu bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi dari beberapa penyakit, ya. Misalkan untuk vaksin DTaP hepatitis B polio, berarti ini bisa digunakan untuk sekaligus melakukan imunisasi
untuk penyakit DPT, untuk imunisasi hepatitis B, dan juga imunisasi untuk penyakit polio ya. Jadi pemberiannya tidak dilakukan berulang-ulang kali sampai 3 kali ya, tapi cukup 1 kali pemberian atau 1 kali injeksi. Oke, ini ya. Ini contohnya kalau vaksin monovalen, ini ya hepatitis B berarti hanya digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis B. Sedangkan ini vaksin polivalen ya. Jadi di dalamnya ini terdapat beberapa kombinasi vaksin untuk mencegah DPT, hepatitis B, dan juga HIV. Nah, ini selanjutnya keuntungan vaksin kombinasi atau vaksin polivalen. Yang pertama sudah pasti ya, ketika anak mendapatkan imunisasi ya, rewel pasti ya, dengan pemberian vaksin polivalen berarti akan mengurangi frekuensi atau jumlah suntikan yang diberikan kepada anak ya. Kemudian meningkatkan kepatuhan jadwal vaksinasi dan imunisasi ya, karena dirasa tidak menimbulkan trauma yang berulang ya pada anak. Kemudian sifatnya juga lebih efisien dan juga ekonomis. Oke. Nah, untuk slide 26 ke atas bisa dilihat kembali penjelasannya pada link yang pertama. Nah, untuk selanjutnya, setelah tadi kita membahas beberapa jenis vaksin, selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis imunisasi. Ya, jadi di Indonesia untuk imunisasi itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada imunisasi wajib dan juga imunisasi pilihan. Ya, di mana imunisasi wajib ini adalah imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi anak ataupun orang dewasa dan masyarakat sekitar dari penyakit yang bersifat menular. Nah, imunisasi wajib ini dibagi lagi menjadi beberapa. Ada imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan juga imunisasi khusus. Imunisasi rutin ini adalah kegiatan imunisasi ya yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan jadwal ya, di mana imunisasi rutin ini terdiri dari imunisasi dasar dan juga imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi dasar ini diberikan untuk bayi usia 0 sampai dengan 1 tahun, sedangkan imunisasi lanjutan ini bisa diberikan untuk batita, anak usia SD, dan juga untuk wanita usia subur, di mana imunisasi lanjutan ini merupakan imunisasi ulangan yang sifatnya atau fungsinya adalah untuk mempertahankan tingkat kekebalan ataupun untuk memperpanjang masa perlindungan dari vaksin ya. Oke, untuk selanjutnya pada imunisasi wajib selain imunisasi rutin juga ada imunisasi tambahan. Kalau imunisasi tambahan ini adalah imunisasi yang diberikan pada kelompok usia tertentu yang paling berisiko terkena suatu penyakit ya. Misalkan pada suatu daerah yang ada kondisi endemi dan sebagainya, atau misalkan dalam penanganan kejadian luar biasa ya. Kemudian selanjutnya ada imunisasi khusus. Imunisasi khusus ini adalah imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat secara umum ya terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu ya. Situasi tertentu ini contohnya antara lain adalah persiapan keberangkatan haji ya, persiapan perjalanan menuju negara endemis tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa ya. Jadi contoh pemberian imunisasi khusus ini misalkan adalah imunisasi meningitis, meningokokus, imunisasi yellow fever, ataupun imunisasi anti rabies ya. Sedangkan untuk imunisasi pilihan ya, imunisasi pilihan ini merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya ya. Tentunya tujuannya adalah untuk melindungi orang ataupun anak tersebut dari penyakit menular. Contohnya adalah pemberian imunisasi MMR, kemudian imunisasi tifoid, imunisasi varicella, ya, imunisasi influenza, imunisasi rotavirus, ya, HPV, dan banyak imunisasi yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah imunisasi dasar dan juga imunisasi lanjutan. Di Indonesia untuk imunisasi dasar di sini ada 5, ya.
Ada BCG, hepatitis B, polio, DPT, dan juga campak. Untuk yang pertama, ada vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin. Pemberian vaksin BCG ini tujuannya adalah untuk mencegah penyakit akibat infeksi Mycobacterium tuberculosis. Ya, ini adalah infeksi paling sering yang mengenai paru, namun dapat juga terjadi pada tulang, selaput otak, kemudian pada sistem kelenjar, dan juga pada bagian yang lainnya, di mana yang mendapatkan vaksin BCG atau sasaran pemberian vaksin BCG ini adalah bayi yang usianya kurang dari 3 bulan. Nah, namun jika misal ya ibunya terlupa atau misalkan bayi tersebut belum mendapatkan imunisasi atau vaksin BCG ketika usianya lebih dari 3 bulan, maka sebelum mendapatkan vaksin BCG ya, bayi tersebut harus menjalani tuberkulin test atau melakukan tes mantok terlebih dahulu. Ya, jadi tes mantok ini atau tuberkulin tes ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kuman penyebab penyakit tuberkulosis pada tubuh. Ya, dengan cara, saya rasa sudah tahu semua ya bagaimana cara melakukan tes mantok ini. Jadi dengan cara memberikan PPD yang diinjeksikan secara IC ya pada lengan bawah bagian dalam. Nah, setelah dilakukan tes mantok dengan pemberian PPD tadi, diobservasi setelah 2-3 hari atau setelah 42-78 jam. Dilihat ya hasil tes mantoknya seperti apa. Jika hasil tes mantoknya itu menunjukkan ada benjolan atau ada undulasi atau bekas tes mantoknya tadi ada benjolan yang ukurannya lebih dari atau diameternya lebih dari 10 mm, maka anak tersebut tidak boleh mendapatkan vaksin BCG. Ya, jadi BCG ini hanya diberikan jika hasil tes mantoknya negatif ya, atau jika diameter hasil tes mantoknya itu kurang dari 10 mm. Ya, jadi vaksin BCG ini tidak boleh diberikan jika tes mantoknya positif atau pada kondisi penurunan kekebalan tubuh, misalkan anak terinfeksi HIV, anak yang mengalami gizi buruk, atau anak yang pernah menderita TB sebelumnya. Nah, ini adalah sediaan vaksin BCG. Jadi ada dua, yang satu isinya adalah serbuk, yang satunya adalah berisi cairan. Yang ini harus dicampur terlebih dahulu sebelum vaksin tersebut diberikan. Jadi vaksin BCG ini merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis ya. Jadi bahan dari vaksin BCG ini adalah strain Mycobacterium penyebab penyakit TBC pada sapi ya, yang sudah dilemahkan, kemudian diolah sedemikian rupa untuk dibentuk menjadi vaksin BCG. Nah, ini indikasinya adalah untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Nah, cara pemberiannya adalah dosisnya adalah 0,05 ml yang diberikan hanya 1 kali dan diberikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas. Ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa kita praktikumkan. Nah, selanjutnya, apa sih efek samping dari vaksin BCG? Efek sampingnya adalah selama 2-6 minggu setelah pemberian imunisasi BCG, biasanya daerah bekas injeksinya itu akan seperti muncul papula, ya, muncul benjolan kecil yang biasanya semakin besar dan biasanya akan hilang sendiri ya setelah 3-4 bulan. Ya, setelah sembuh akan menimbulkan jaringan paru dengan diameter yang bervariasi ya, biasanya diameternya adalah 2-10 mm. Ya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan jika setelah pemberian vaksin BCG ini ada efek samping? Nah, apabila dari ulkus atau benjolan tadi muncul atau mengeluarkan cairan, maka perlu dikompres dengan cairan antiseptik. Atau jika cairannya bertambah banyak, maka harus dibawa ke pelayanan kesehatan. Nah, biasanya pada anak yang mendapatkan vaksin atau imunisasi BCG ini, dia tidak akan mengalami demam ya. Dan biasanya kalaupun ada demamnya itu bukan disebabkan karena pemberian vaksin BCG itu sendiri.
Kemudian yang kedua adalah pemberian imunisasi hepatitis B. Ini sudah jelas untuk mencegah penyakit akibat infeksi virus hepatitis B serta komplikasinya. Nah, ini biasanya penyakit hepatitis B pada bayi dan anak yang kecil biasanya tidak menunjukkan tanda gejala yang khas, ya, di mana tanda gejala akutnya biasanya adalah penurunan nafsu makan, demam, lesu, nyeri otot, nyeri sendi, ya, kram perut, mual muntah, diare, ada tanda ikterik, dan biasanya gejala ketimbul 3-4 bulan setelah terinfeksi. Jadi tanda gejalanya cukup lumayan lama munculnya. Nah, selanjutnya kalau BCG tadi hanya diberikan 1 kali saat anak berusia kurang dari 3 bulan, untuk imunisasi atau vaksin hepatitis B ini sasarannya adalah diberikan sebanyak 4 kali. Ya, untuk yang pertama diberikan setelah lahir sampai sebelum berusia 12 jam. Dosis kedua diberikan pada usia 1-2 bulan. Dosis ketiga diberikan pada usia 3 bulan, dosis keempat diberikan pada usia 4 bulan, ya. Nah, untuk pemberian vaksin hepatitis B ya diberikan setelah suntikan vitamin K1 ini ya, untuk dosis yang pertama. Jadi ada 4 kali pemberian untuk imunisasi ataupun vaksin hepatitis B. Nah, siapa saja yang tidak boleh mendapatkan vaksin hepatitis B? Yang pertama adalah anak yang pernah memiliki riwayat alergi vaksin dan sedang menderita penyakit infeksi yang berat. Ya, jadi ini adalah sediaan dari vaksin hepatitis B, ya. Jadi ini 1 kali digunakan, jarumnya ada di sini ini ya. Nah, ini vaksin hepatitis B ini adalah vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius, yang mana bahan dari vaksin hepatitis B ini adalah berasal dari HBsAg, ya. HBsAg ini adalah hepatitis B surface antigen yang merupakan antigen permukaan dari virus hepatitis B. Nah, cara pemberian vaksin hepatitis B ini adalah dengan memberikan dosis 0,5 ml atau 1 buah sediaan vaksin hepatitis B yang diberikan secara intramuskuler ya pada anterolateral paha. Ya. Dan pada masing-masing pemberian dosis untuk vaksin hepatitis B itu intervalnya atau jaraknya adalah minimal selama 4 minggu atau 1 bulan. Ya. Nah, kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada anak yang mengalami infeksi berat yang disertai dengan kejang. Efek samping dari pemberian vaksin atau imunisasi hepatitis B ini adalah reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, atau pembengkakan di sekitar tempat injeksi. Ya. Reaksi yang terjadi ini bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Untuk selanjutnya ada vaksin polio. Ya. Jadi vaksin polio ini mencegah terjadinya penyakit akibat infeksi virus polio yang masuk ke dalam tubuh, entah itu masuk melalui makanan ataupun minuman yang tercemar. Ya, jadi polio ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan mudah sekali untuk menular ya, yang mana penyakit ini menyerang sistem saraf khususnya pada balita yang belum melakukan vaksinasi polio. Ya, ciri-cirinya seperti ini ya, kaki ukurannya mengecil, ya, bentuknya tidak lurus dan seterusnya. Namun, menurut data dari WHO ya di tahun 2014 tentang penyakit polio ini, Indonesia memang sudah masuk ke dalam negara yang bebas dari penyakit polio. Artinya di Indonesia sudah tidak beredar lagi. Nah, ini disebabkan karena dulu ada pelaksanaan polio besar-besaran ya untuk mencegah terjadinya penyakit polio. Nah, selanjutnya sasaran untuk vaksin polio ini diberikan dalam 4 dosis ya pada anak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Ya, atau diberikan pada orang yang bepergian di negara yang masih beredar penyakit polio, atau pekerja lab yang menangani polio, dan petugas kesehatan yang merawat pasien yang diduga menderita penyakit polio. Kontraindikasi dari vaksin polio ini tidak boleh diberikan pada orang yang sedang menderita keganasan, menjalani pengobatan kortikosteroid, kemoterapi atau radiasi, atau pada ibu hamil.
ya. Nah, imunisasi polio ini harus ditunda jika anak menderita penyakit yang berat, ya. Mana resiko pemberian vaksin polio ini diantaranya adalah pusing, diare ringan, ya, nyeri otot ataupun bengkak pada lokasi injeksi, ya. Nah, tadi ada dua jenis, ya, ada dua jenis vaksin polio, ada yang diberikan secara peroral dan ada yang diberikan secara injeksi. Nah, untuk yang pertama ini ada OPV atau oral polio vaksin, berarti vaksin polionya diberikan secara peroral. Ini adalah vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 yang sudah dilemahkan, ya. Sudah jelas indikasinya untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit poliomyelitis atau penyakit polio. Nah, cara pemberiannya untuk OPV ini diberikan secara oral, ya. Satu dosisnya sebanyak 2 tetes, ya, yang diberikan sebanyak 4 kali pemberian, yang mana antara pemberian vaksin polio yang pertama dan yang kedua itu interval atau jaraknya adalah minimal selama 4 minggu. Sedangkan untuk yang kedua ini ada vaksin inaktif polio vaksin atau IPV. Ini bentuknya adalah injeksi, ya. Jadi ada yang serbuk dan juga cairan atau dicampur. Nah, ini untuk mencegah penyakit poliomyelitis pada bayi dan anak, ya. Ini sama, ya. Pemberiannya dilakukan melalui injeksi IM atau subkutan dalam dengan pemberian dosis sebanyak 0,5 ml. Kemudian imunisasi yang selanjutnya adalah vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan juga tetanus. Sudah jelas ini, ya, vaksin DPT ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Ya, difteri itu sendiri, ini review sekilas, ya. Difteri ini adalah penyakit saluran pernafasan yang ditandai dengan adanya selaput putih keabuan di tenggorokan. Kemudian biasanya anak yang mengalami juga sulit bernafas, bahkan bisa sampai mengalami gagal jantung dan kematian. Yang mana penyakit difteri ini ditularkan melalui droplet inhalasi. Sedangkan untuk pertusis ini adalah batuk rejan, ya, atau batuk 100 hari. Yang mana selama 100 hari anak itu akan mengalami batuk terus-menerus, ya, bahkan tidak bisa makan dan juga minum. Ya, ini anak rentan mengalami dehidrasi. Kemudian tetanus, ya, ditandai dengan kekakuan otot muka dan seluruh otot badan yang mengalami rasa nyeri. Oke, ya. Oke, ini pembedanya penyakit difteri dengan penyakit pada atau inflamasi atau peradangan pada saluran pernafasan, ya. Kalau difteri tanda khasnya seperti ini, ada bercak berwarna keputihan, ya. Kalau tetanus sudah jelas, ya, orangnya demam, tekanan darahnya meningkat, ya, perasaan kaku di otot, ya, kemudian berkeringat, sulit menelan dan sebagainya. Nah, sasaran dari vaksin DPT ini, ya, diberikan pada bayi yang usianya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan usianya 8 bulan. Ini versinya Kemenkes atau Dinkes RI, ya. Sedangkan versinya Ikatan Dokter Anak Indonesia diberikan sebanyak 5 kali, di mana dosis yang kelima itu biasanya diberikan pada saat anak kelas 1 SD yang diberikan bersama dengan imunisasi yang lainnya. Nah, untuk vaksin DPT ini efek sampingnya adalah demam, ya, kemerahan di sekitar tempat injeksi, anaknya rewel, ya, muntah, dan seterusnya. Di mana efek ini muncul 1-3 hari setelah dilakukan imunisasi. Ya. Nah, ini adalah contoh sediaan untuk vaksin DPT. Ya, jadi vaksin DPT ini biasanya sediaannya adalah dalam bentuk polivalen, ya. Jadi di dalam vaksin DPT ini sekaligus ada vaksin HB dan juga HIV yang digunakan untuk pencegahan terhadap penyakit ini, ya, difteri, tetanus, dan juga pertusis, untuk mencegah hepatitis B dan juga hemophilus influenza tipe B, ya. Jadi ini sediaannya memang langsung polivalen, ya. Nah, cara pemberian vaksin DPT ini, vaksin diinjeksikan secara IM pada anterolateral paha atas dan satu dosis pada anak adalah 0,5 ml. Nah, ini selanjutnya untuk vaksin campak. Sudah jelas ini untuk mencegah penyakit akibat infeksi virus morbili, di mana ciri-ciri dari atau gejala penyakit campak adalah demam tinggi, batuk, pilek, mata kemerahan, kadang diare, ruam kulit yang dimulai dari belakang telinga dan menyebar ke seluruh tubuh, di mana komplikasi campak ini dapat mengenai paru dan juga jaringan otak. Nah, untuk vaksin dasar dari campak ini sasarannya adalah bayi usia 9 bulan
dan anak usia 24 bulan, di mana efek samping dari pemberian vaksin campak ini adalah demam yang terjadi 1-3 hari dan pada umumnya tidak tinggi, dan ruam kulit yang timbul ini dapat sembuh sendiri. Ini adalah sediaan dari vaksin campak. Nah, ini bentuknya juga merupakan vaksin beku kering ya, berbentuk serbuk yang harus dicampur dengan cairan ya. Ini sudah satu paket ya dalam vaksin campak. Nah, cara pemberiannya adalah dosisnya adalah 0,5 ml disuntikkan atau diinjeksikan secara subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral paha pada usia 9-11 bulan ya. Tadi ya ini ya, dosisnya adalah yang pertama 9 bulan dan yang kedua adalah 24 bulan. Nah, ini selanjutnya untuk imunisasi lanjutan tadi ya, yang tujuannya adalah untuk lebih memperkuat sistem imun ataupun kekebalan tubuh setelah diberikan imunisasi. Tadi ada vaksin DT ya. Ini pemberiannya adalah untuk memberikan kekebalan simultan terhadap difteri dan juga tetanus pada anak-anak ya. Pemberiannya dilakukan secara IM dengan dosis 0,5 ml dan diberikan pada anak yang usianya di bawah 8 tahun atau biasanya diberikan pada saat anak kelas 1 SD ini ya. Kemudian ada vaksin TD. Nah, ini ya juga merupakan imunisasi ulangan terhadap tetanus dan juga difteri pada anak yang usianya mulai usia 7 tahun. Ini juga sama diinjeksikan secara IM dan juga SC dengan dosis pemberian 0,5 ml. Nah, ini adalah jadwal imunisasi anak usia 0-18 tahun menurut rekomendasi dari IDAI dan juga jadwal imunisasi menurut Kemenkes RI. Silahkan dilihat pada link yang pertama. Ya, jadi ini adalah ringkasan dari pemberian jadwal imunisasi menurut Kemenkes RI. Jadi kalau anak usia 0-7 hari, pemberian imunisasinya adalah HB0 atau kemudian imunisasi hepatitis B dosis yang pertama. Bayi usia 1 bulan, imunisasi BCG dan polio 1 yang diberikan, sedangkan imunisasi pada anak usia 2 bulan adalah imunisasi DPT ya. Kemudian imunisasi hepatitis B dosis yang kedua dan juga polio yang kedua. Kalau HIB1 ini adalah imunisasi tambahan tadi ya. Pada usia 3 bulan ada pemberian imunisasi DPT, HB2 dan juga polio 3. Usia 4 bulan ada DPT, HB3 dan juga polio 4. Usia 9 bulan dan juga 24 ada campak. Dan usia 18 bulan ada DPT dan juga HB atau HIB ini ya. Nah, untuk slide ini silakan bisa dilihat di link yang pertama. Untuk selanjutnya, yang perlu saya tambahkan di sini adalah hal-hal yang harus kita persiapkan sebagai seorang perawat ya, atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian vaksin ya. Jadi sebelum kita memberikan vaksin, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah vaksin yang diberikan itu masih layak ataukah tidak ya. Jadi untuk mengecek atau untuk mengetahui apakah vaksin yang diberikan itu masih layak untuk diberikan atau tidak, maka kita harus mengetahui atau mengidentifikasi terlebih dahulu ya keterpaparan vaksin terhadap panas. Ya, kita tahu bahwa vaksin itu harus disimpan di dalam lemari pendingin ya supaya vaksinnya tidak rusak. Nah, untuk mengetahui keterpaparan vaksin terhadap panas ya, maka kita harus melakukan atau mengecek VVM atau vaksin vial monitor. Ini adalah alat pemantau paparan suhu panas. Jadi VVM ini tujuannya atau fungsinya adalah untuk memantau suhu vaksin ya, baik itu suhu vaksin selama dalam perjalanan maupun suhu vaksin dalam penyimpanan ya, di mana VVM ini akan ada atau ditempelkan pada setiap vial vaksin ya, berupa dalam bentuk lingkaran ya, lingkaran dan di tengahnya ada bentuk persegi atau segi 4 ya, seperti ini. Dan semua sediaan vaksin dilengkapi dengan VVM ya, kecuali untuk vaksin BCG ya, ini ya. Jadi ini adalah VVM-nya, seperti ini ada lingkaran yang di tengahnya ada kotaknya. Nah, untuk mengetahui apakah vaksin tersebut sudah pernah terpapar panas atau belum ya, atau terpapar panas ataukah tidak ya, layak digunakan ataukah tidak, kita harus cek VVM-nya terlebih dahulu. Kalau warna persegi di dalam lingkaran ini lebih terang ya dibandingkan dengan warna lingkaran, maka vaksin ini dapat digunakan. Kalau warna persegi
di tengah lingkaran ini warnanya hampir sama dengan lingkaran yang ada di sekitarnya ini, maka vaksin harus segera digunakan. Ya. Nah, ini kalau warnanya sama sekali tidak bisa dibedakan, ya maka vaksin ini jangan digunakan karena kemudian sudah terpapar oleh suhu yang panas. Nah, begitu juga kalau warna kotak di tengah ini warnanya lebih gelap dibandingkan dengan warna lingkaran, maka vaksin ini juga tidak boleh untuk digunakan. Ya, jadi intinya yang vaksin yang lain digunakan adalah warna ketika VVM atau ketika warna kotak VVM-nya ini lebih terang dibandingkan dengan warna lingkaran di sekitarnya. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin yang kedua adalah masa kadaluarsa vaksin. Ya, jadi apabila misalkan kita ngecek kondisi vial vaksin tadi, kondisi VVM-nya vaksin sama, maka yang digunakan adalah vaksin yang lebih pendek masa kadaluarsanya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah waktu penerimaan vaksin ya. Jadi vaksin yang terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, hal ini dilakukan dengan asumsi ya bahwa vaksin yang diterima lebih awal memiliki jangka waktu pemakaian yang lebih pendek. Kemudian yang keempat adalah pemakaian vaksin sisa ya. Jadi kalau kita pernah melihat ada berapa dalam satu sediaan vaksin atau dalam satu vial itu digunakan untuk beberapa anak gitu ya. Nah, untuk pemberian atau pemakaian vaksin sisa maka ada beberapa persyaratan ya yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah vaksin tersebut disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian VVM dalam kondisi A atau B. Seperti ini ya. Kemudian belum kadaluarsa, tidak terendam air selama penyimpanan dan belum melampaui masa pemakaian. Ya, ini dilihat ya. Jadi kalau polio ya, dia masa pemakaiannya maksimal adalah 2 minggu. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini tanggal 1 ya saya membuka vaksin polio dan vaksin polionya itu masih sisa, maka maksimal atau pemberian vaksin polio tadi hanya boleh saya berikan sebelum tanggal 14 ya, karena masa pemakaiannya adalah maksimal 2 minggu ya. Kalau BCG ini pendek ya, hanya 3 jam. Jadi kalau misalkan sekarang jam 11 saya memberikan vaksin BCG pada bayi, kemudian vaksin BCG-nya itu sisa, maka ya nanti 3 jam sesudahnya di jam 2 ya saya tidak boleh lagi memberikan vaksin BCG tersebut pada bayi yang lainnya ya. Nah, ini untuk vaksin campak juga waktunya juga pendek ya, adalah 6 jam ya. Jadi kalau sisa dan lebih dari 6 jam maka tidak boleh digunakan lagi untuk orang ataupun tidak boleh digunakan untuk anak yang lainnya. Saya rasa cukup sekian ya untuk tambahan penjelasan dari imunisasi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesediaannya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.